kalem dulu. Boleh kalem. Kau itu lebih halal darahnya daripada penyesat-penyesat yang lain. Datang kamu. Datang dengan ajaran-ajaran goblok, tak ada otak. Kamu bilang derajat Nabi Muhammad lebih rendah. Salah itu benar. Tidak salah, semua bahkan saya ketika saya menghargai kalian, binatang-binatang Yahudi, manusia-manusia goblok semuanya maunya disesatkan dengan ajaran-ajaran Yahudi. Sejak kapan agama mengajarkan Allah di peace on love, Allah di peace on love? Apa Allah di religion peace on love? Kau pikir? Oke, baik, cukup. Menariknya, ada teman sejawatnya yang mengatakan hal yang serupa. Kebutuhannya itu pengikut, ujung-ujungnya uang nanti. Ujung-ujungnya nanti acara-acara lubang pantat nanti. Orang-orang kayak gini lah tipikalnya. Banyak dari zaman dulu, dari dalam Indonesia. Diam dulu. Kau laporkan kantor polisi sana. Kau so cantik. Itu tak cantik kayak gitu. Adab kepada penyesat kayak kau tuh, adab kepada kau tuh tampar muka kau. Nah itu adabnya. Ada nggak perlu adab. Gak usah. Oke, jadi kita simpulkan kedua makhluk ini bukanlah bagian daripada manusia tentunya. Itu satu. Nah, yang kedua, mereka berdua ini tidak mempunyai estetika dalam berdialog. Betul lah kata Bang Edis TV, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. So, buah yang mana segar dan manis, atau buah yang busuk yang harus dibuang ke tempat sampah? Halo semua, belakangan ini muncul agama baru yang cukup heboh dan menjadi sorotan. Kenapa? Karena pendirinya, Mahdi Abdullah Hashim Aba al-Sadiq, mengaku sebagai penerus Muhammad Nabi Islam, penerus Imam al-Mahdi yang dipercaya Syiah, penerus Simon Petrus, penerus Yesus, dan bahkan mengaku sebagai paus yang sah. Sebenarnya agama ini sudah dibahas oleh beberapa apologet Kristen di Barat, tetapi tidak terlalu heboh. Paling hanya dipertanyakan apakah dia adalah anti-Kristus. Tetapi, di Indonesia, agama baru ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Islam. Seperti yang tadi kita lihat, seorang anak muda yang saya tidak tahu nama aslinya, jadi saya sebut aja nama akun TikToknya, Lelesius. Sepertinya adalah pengikut agama baru yang disebut Ahmadi Religion of Peace and Light ini sudah langsung mendapatkan sertifikat halal darahnya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu, kita benar-benar sangat istimewa. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka betapa istimewanya kita, orang-orang yang percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach. Saudara, jangan pernah tinggalkan Yesus demi apapun. Demi sesuatu. Demi harta. Demi perempuan. Demi laki-laki. Demi pacar. Demi istri. Demi suami. Jangan tinggalkan Yesus HaMashiach. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Ajil Habagi dan para pengikut Kristus yang setia. Kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana hari-hari ini muncul seorang anak muda. Dia tidak tinggal di Indonesia, dia orang Indonesia tapi dia tidak tinggal di Indonesia, mungkin dia di Amerika atau di entah berantah Bapak Ibu. Tetapi ketika dia muncul di media sosial, dia membawa ajaran baru, dia membawa agama baru, dia membawa pemahaman yang baru. Sehingga membuat banyak para polemikus resah, ya, gelisah, khawatir, takut, saudaraku. Karena dianggap virus. Dianggap bisa mempengaruhi banyak orang Islam yang awam. Itu kata mereka. Tetapi saudaraku, kita orang Kristen tidak pernah resah, tidak pernah takut, dan tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam kita beriman. Kitab kita adalah kitab yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Sumber pedoman kita, sumber iman kita, akar daripada iman kita itu adalah Alkitab. Maka ketika muncul ajaran baru, muncul agama baru, muncul pemahaman baru, kita orang Kristen yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan tidak pernah khawatir, tidak pernah gelisah, tidak pernah takut. Karena kita memiliki keyakinan yang kokoh. Karena kita ketahui di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama
Yesus Kristus. Nah, ini yang membuat kita Bapak Ibu tidak pernah gelisah. Tetapi ketika saya melihat anak ini live, ketika saya membaca di kolom komentar, itu Bapak Ibu ancaman demi ancaman. Datang bertubi-tubi silih berganti. Diancam, ditanya di mana kau tinggal. Seperti beberapa waktu yang lalu, bagaimana Rashid, saudara ya, kita lihat sama-sama betapa mendidihnya darah Rashid ketika diskusi dengan anak muda ini. Nah, Bapak Ibu, kehadiran anak muda ini di medsos itu menjadi ancaman bagi agama tertentu. Dia juga sering mengutip firman Tuhan Bapak Ibu ya. Tapi tidak dia olok-olok, dia tafsirkan menurut pikiran dia. Itu bagi saya bukan sebuah olokan. Ya, bukan sebuah olokan karena dia tidak mengolok-olok Alkitab. Nah, dia membaca lalu dia mentafsirkan sebagaimana yang dia ketahui. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi apa sih yang dia bawa? Bagaimana sih cuplikan videonya sehingga membuat banyak orang tersinggung, tidak terima? Mari kita saksikan sama-sama. Boleh kalem. Kau itu lebih halal darahnya daripada penyesat-penyesat yang lain. Datang kamu. Datang dengan ajaran-ajaran goblok, gak ada otak. Kamu bilang derajat Nabi Muhammad lebih rendah. Salah itu benar. Tidak salah, semua bahkan saya ketika saya menghadapi kalian, binatang-binatang Yahudi, manusia-manusia goblok semuanya maunya disesatkan dengan ajaran-ajaran Yahudi. Sejak kapan agama mengajarkan Allah di peace on love, Allah di peace on love? Apa Allah di religion peace on love? Kau pikir? Oke, baik, cukup. Menariknya, ada teman sejawatnya yang mengatakan hal yang serupa. Kebutuhannya itu pengikut, ujungnya uang nanti. Ujung-ujungnya nanti acara-acara lubang pantat nanti. Orang-orang kayak gini lah tipikalnya. Banyak dari zaman dulu di dalam Tuhan. Diam dulu. Kau laporkan kantor polisi sana. Kau sok cantik. Itu sok cantik kayak gitu. Adab kepada penyesat kayak kau tuh, adab kepada kau tuh tampar muka kau. Nah, itu adabnya. Nggak perlu adab. Gak usah. Oke, jadi kita simpulkan kedua makhluk ini bukanlah bagian daripada manusia tentunya. Itu satu. Nah, yang kedua, mereka berdua ini tidak mempunyai estetika dalam berdialog. Betullah kata Bang Edis TV, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. So, buah yang mana segar dan manis, atau buah yang busuk yang harus dibuang ke tempat sampah? Halo semua, belakangan ini muncul agama baru yang cukup heboh dan menjadi sorotan. Kenapa? Karena pendirinya, Mahdi Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq, mengaku sebagai penerus Muhammad Nabi Islam, penerus Imam Al-Mahdi yang dipercaya Syiah, penerus Simon Petrus, penerus Yesus, dan bahkan mengaku sebagai paus yang sah. Sebenarnya agama ini sudah dibahas oleh beberapa apologet Kristen di Barat, tetapi tidak terlalu heboh. Paling hanya dipertanyakan apakah dia adalah anti-Kristus. Tetapi di Indonesia, agama baru ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Islam. Seperti yang tadi kita lihat, seorang anak muda yang saya tidak tahu nama aslinya, jadi saya sebut aja nama akun TikToknya, Lelesius. Sepertinya adalah pengikut agama baru yang disebut Ahmadi Religion of Peace and Light ini sudah langsung mendapatkan sertifikat halal darahnya. Nah, kenapa Islam begitu panas dengan adanya agama baru ini, sedangkan Kristen adem ayem saja? Yuk kita simak dulu beberapa cuplikan ini. Tolong MUI diproses, anak ini udah bikin gaduh umat muslim. Apa yang salah dengan saya? Apakah saya mengangkat senjata, ataukah saya mengkafirkan seseorang? Tidak, bahkan agama kami pun diharamkan membawa sebuah senjata dalam berdakwah. Apalagi menghancurkan rumah kerohanian.
Lalu, pernyataan kamu tentang kami yang membuat kegaduhan tidak dapat divalidasi. Dan tentu kami terus akan membongkar setapak demi setapak, sasta demi sasta. Contohnya ini. Mengapa umat muslim baru mengetahui bahwasanya Ka'bah itu replika? Dan misal nih ya, misal jika Ka'bah itu replika, maka umat muslim sebanyak 124 juta penduduk di Indonesia batallah karena menghadap kepada batu yang palsu. Wow, amazing. Oke, mari kita mengutip dari sejarawan yang bernama Dan Gibson. Menurut penelitiannya, ia mengatakan bahwasanya Ka'bah saat ini bukanlah pada tempatnya. Kenapa? Sebab ada distorsi di datanya. Karena pada periode awal masjid dibangun, pada tahun 622 hingga 722 Masehi, itu menghadap kepada kota Petra. Namun, setelah terjadi kehancuran, yaitu merujuk kepada periode kedua, yaitu sekitar 723 sampai 772 Masehi, masjid-masjid pada masa itu ada yang menghadap kepada Petra, ada yang menghadap kepada kota Mekah saat ini. Menariknya, pada final periode yaitu 773 sampai 912 Masehi, seluruh masjid menghadap kepada kota Mekah. Nah, ini baru juga pembangunan masjid. Sudah banyak distorsi, apalagi nanti kalau kita sudah merujuk kepada bagian artefak atau manuskrip itu lebih banyak lagi. Oke, kita akan nantikan di part kedua. Kenapa Imam Al-Mahdi menghancurkan Ka'bah? Jadi ini adalah video kelanjutan gue soal Ka'bah replika. Di sini ada beberapa narasi yang mengatakan palsunya batu tersebut, yaitu yang terdapat di Ghoibah At-Tusi 492 volume 1 bab 52 hadis ke-10. Qaim akan merobohkan Masjidil Haram, Mekah dan Nabawi, serta memotong tangan-tangan Bani Saibah dan menggantungnya di dinding Ka'bah karena mereka adalah para pencuri. Menariknya, seharusnya kota Mekah itu terdapat 3 patung Manalata dan Uzza, di mana juga terdapat di surat An-Najm ayat 19-20 yang diturunkan di kota Mekah. Namun, ketika dilihat tidak terjadi kekonsistenan. Kenapa? Karena tidak ditemukan satu patung pun yang berada di Mekah saat ini. Sehingga pihak dari UNESCO tidak mengutipkan bahwasanya Mekah saat ini bagian dari sejarah. Justru bukti artefak ini berada di Petra, Jordan. Dengan 2 pembuktian tadi, sudah jelas bahwasanya batu yang kamu sembah saat ini bukanlah yang asli. Dan kami mempunyai banyak narasi lagi, hadis-hadis untuk part ketiga. Mengapa Al-Quran dan hadis menuduh Ka'bah itu replika? Ini adalah video kelanjutan gue soal Ka'bah replika. Dikutip dari banyaknya sumber Al-Quran dan hadis, di sini kita lihat bahwasanya Mekah pada era itu tanahnya subur, banyak tumbuh-tumbuhan, dan juga dihimpit oleh 2 lembah yang sejajar. Namun, realitanya Mekah saat ini gersang, tidak ada lembah satupun. Juga ditambah kontradiksi dengan pembuktian arkeolog berbanding jauh dengan Petra yang memang sesuai dengan narasi yang tadi kita sebutkan. Oh iya ya, pantesan saja Imam Al-Mahdi akan merobohkan Ka'bah saat ini. Kenapa? Karena memang yang asli berada di Petra. Menarik nih. Lantas bagaimana kehancuran kota Petra pada periode awal dan proses pemindahan kepada Hijaz saat ini? Nanti kita akan bahas di part keempat. Cari orang ini, tangkap, dan kasih masuk penjara. Ada apa dengan saya? Apakah saya melakukan yang bersifat darah? Atau justru saya melakukan data dan fakta serta memberikannya secara berontak? Tenang saja kawan, ini baru soal Ka'bah replika. Nanti saya akan berikan lebih liar soal mushaf Al-Quran, soal Masjidil Aqsa, dan masih banyak lagi. Jadi hati-hatilah, hati-hatilah.
Emang iya, baginda Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Doktrin dari mana nih? Sebetulnya ada narasi dari baginda Nabi Muhammad yang mengatakan Nabi Muhammad ingin menuliskan. Dan ini termasuk di dalam hadis berikut. Nah, berikut nih daripada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan ia menuliskan. Maka Rasulullah mengambil surat perjanjian itu lalu menuliskan. Ini termasuk di Sahih Bukhari 2501 atau 2699. Jadi indikasinya apa? Para ulama menyembunyikan kebenaran ini yang Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis. Apakah mereka ingin menutupi sesuatu hal yang dirahasiakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atau mereka merendahkan derajat daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Cukup menarik ya. Nanti kita akan bahas di part 2. Inilah alasan kenapa para ulama mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Jadi ini sebenarnya adalah video kelanjutan gua yang kemarin. Yang gua akan berikan sebetulnya Nabi Muhammad menuliskan nama-nama penerusnya yang telah dibungkam oleh para ulama. Nah, di sini kita akan bacakan ya. Ketika Nabi SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, "Berikan aku pena dan kertas, biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian, suatu dokumen, sehingga kalian tidak akan sesat setelahku." Mereka menyembunyikan kebenaran agar umat tidak mengikuti penerus Nabi Muhammad yang telah dituliskan. Tujuannya adalah untuk membingungkan umat dan mengambil keuntungan finansial dengan dalih bahwa Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Nah, lantas siapa saja penerus daripada Nabi Muhammad yang dituliskan tersebut? Oke, nanti kita akan bahas di part ketiga. Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis? Nah, video ini adalah video lanjutan gua kemarin yang Nabi Muhammad SAW direndahkan oleh para pemuka agama Islam itu sendiri. Jadi, ini adalah nama-nama penerus Nabi Muhammad SAW yang tertulis dan dibungkam oleh para pemuka agama Muslim itu sendiri, yaitu 12 generasi sampai kepada Imam Al-Mahdi. Ironinya, umat Muslim tidak mengetahui bahwasanya nama-nama yang dituliskan ini dibunuh oleh umat Muslim itu sendiri di eranya sampai kepada Imam Al-Mahdi. Lalu Imam Al-Mahdi digaibkan dan saat ini telah muncul. Oke, nanti kita akan bahas berkait erat tentang Imam Al-Mahdi ini di part keempat. Nah, kamu tahu gak? Nabi Muhammad itu meneruskan kepemimpinannya sampai kepada Imam Al-Mahdi. Jadi kita akan membahas ini berkait erat dengan tandanya, yaitu kematian Raja Hijaz di dalam 250 pertanda akhir zaman, yaitu tanda ke-88. Kitab Bihar Al-Anwar, juz 52 halaman 210. Oke, di sini kita akan bacakan ya. Hijaz akan diperintahkan oleh seorang lelaki yang namanya seperti binatang, yaitu Fahad, macan tutul. Jika kalian melihatnya, kalian akan melihat bahwa matanya juling daripada jauh. Dan jika kalian mendekatinya, kalian tidak akan melihatnya cacat sedikit pun di matanya atau normal. Seorang saudara yang bernama Abdullah akan mewarisi. Nah, kata baginda Nabi Muhammad dilanjutkan di bawahnya, kabarkanlah kematian Abdullah, maka akan aku kabarkan gembira kemunculan Al-Hujah atau Al-Mahdi tersebut. Oke, di sini kita akan simpulkan lebih jelasnya bahwasanya Fahad ini mati pun, ia mati dan digantikan betul oleh saudaranya yang bernamakan Abdullah. Jadi ketika Fahad mati pada tahun 2005 dan ia digantikan oleh saudaranya yang bernamakan Abdullah, estimasi Abdullah menjabat pada tahun 2005 sampai 2015 dan ia pun tumbang. Dan pada tepat kematian Abdullah ini yang Nabi Muhammad katakan, hanya satu individu yang mengibarkan panji hitam yang bertuliskan Al-Bai'atu Lillah, yaitu daripada timur. Nah, siapa orang tersebut? Nanti kita akan bahas Imam Al-Mahdi di part kelima. Siapa nama dan karakter Mahdi yang dimaksud? Ini video adalah lanjutan gue kemarin, siapa sih Al-Hujah yang dimaksudkan oleh Nabi. Ya, beliau ini adalah Abdullah yang terdapat di dalam wasiat tersebut. Ya, mungkin kamu pernah mendengar ya, 3 namanya seperti namaku dan nama bapakku, yaitu Abdullah, Ahmad, dan Al-Mahdi.
Nah, beliau ini mengklaim namanya di dalam wasiat Nabi Muhammad yang bernamakan Abdullah. Menariknya, selama ribuan tahun, belum ada yang berani mengklaim namanya di dalam wasiat tersebut. Sebab kenapa? Jikalau ada yang mengklaim nama tersebut namun bukan individu yang dimaksud, maka akan langsung dicabut nyawanya. Artinya, di dalam wasiat itu terjaga. Dan Abdullah Hasim pun ia telah mengklaim pada tahun 2015 bertepatan dengan kematian Raja Hijaz dan sampai saat ini beliau masih hidup. Yang berarti beliau ini adalah legit 100% apa yang Nabi Muhammad katakan di dalam wasiatnya. Ya, beliau adalah Al-Hujjah yang dijanjikan. I am Abdullah, the successor of Imam al-Mahdi alayhi salam, the successor of the Comforter Ahmad, the successor of Simon Peter, the successor of Muhammad, the successor of Jesus Christ. I am the true and legitimate Pope. I am the proof upon the Christians. I am the son of the Muslims through my father, and the son of the Christians and the Jews through my mother. I am the son of the East through my father, and the son of the West through my mother. I am like Zulkarnain, who with one horn in the East and one in the West. And I am the inheritor of all that lies between. I am more knowledgeable than any false pope, and I am appointed by name and the will of the prophets. My name is also on the tongue of Isaiah, who prophesied of the righteous servant, and he said, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Muslims, I am Abdullah, and I invite you to the obedience of the will of the Prophet Muhammad. The family of Keluarga Saudi adalah Bani Umayyah modern dan juga sama untuk semua pemimpin Sunni dan tanah yang ada di area itu. Ini bukan Islam. Ini hanyalah kekuasaan suku. Ini adalah suku-suku Arab yang memerintah atas nama Islam. Mereka mungkin menyebut diri mereka Muslim seperti Yazid menyebut dirinya Muslim atau Muawiyah menyebut dirinya Muslim. Tapi kenyataannya mereka pemimpin yang tidak sah dan pemerintahannya tidak sah, dan siapapun yang mengikuti penguasa itu akan berakhir di api neraka, dan mereka akan mendapati diri mereka dibangkitkan dengan individu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear friends. We are the Ahmadi religion of peace and light, and we believe in our father, Abu al-Sadiq, for him is peace. We are his soldiers. We are his believers. And we just want to let everyone know that we are with him for humanity. He has come for the young, for the unloved, for the hungry, for the starving, for the children, for the abused, for those in war, for those who are lost, for those that need God, for those who want change, for those that need to walk to God. We haven't come here to cause war against others. We are a peaceful religion. But I just want to let you know that we're not going to stand for anybody trying to put a hand on our dear beloved father. We don't want that, but we would do anything that's necessary to protect him. We are trying to save the world. We are looking to hear from you. So have a good day and take care of yourself. Today is a historic day for our faith. At the Turn International Book Fair in Italy, something truly special happened. A book that speaks to our beliefs has won, and its message has reached the whole world. This isn't just a win, it's a moment of pride and hope. A reminder that our stories matter and that they're being heard. And the name of the book is... Congratulations on winning the 2025 International Book Awards in Turin. Just like the Ahlul Bayt said, the truth is like a lion that protects itself. Congratulations, Abba Sadiq! Did you know that the hijab is actually not obligatory? Let me explain. In the Quran, it doesn't even tell you to wear
a hijab. It actually tells a woman to throw her khimar, her scarf, over her junub, which basically means to throw the scarf over their bosoms. The origin of the hijab amongst the Arabs started with Abdul Muttalib, who placed it as a sunnah upon his family rather than an obligation for the congregation of the believers. But it was never compulsory at all. The one who made it compulsory was Umar ibn Khattab. And Umar ibn Khattab got the idea from the Christians. And we know that the Christians got the idea of a head veil from Paul. And the Muslims know very well that Paul is a deceiver who distorted the teachings of Jesus Christ, peace be upon him. So should we take the teachings of a truthful prophet, or should we take the teachings of a false, deceiving, corrupt individual by the name of Paul? Welcome to the Divine Just State. Prophet Muhammad, peace be upon him, and his family said, "What is religion except for love?" We prioritize mercy and welfare, regardless of religious beliefs. We spread our message peacefully, rejecting violence, coercion, or terrorism. We lead an intellectual, spiritual revolution by awakening people to truths about their deception. We call together the chosen people of God from around the world to support the call of Imam Mahdi. We work to establish justice and equality, as it was filled with injustice. Our central belief is that only God has the right to appoint a ruler. This principle rejects man-made laws or systems of rule. The Ahmadi religion of peace and light is the religion founded by the riser, Abu Sadiq Abdullah Hashim, from him is peace. It fulfills prophecies found in the scriptures and hadiths, saying this religion would appear in the end times. The Ahmadi religion of peace and light is a continuation of God's original message that the riser brings forth, whereby they fill the world with justice and equity, just as it was filled with injustice and tyranny. So board the ark of salvation. Ya, menarik ya timbul agama baru di era kita hidup sekarang ini. Kenapa agama Islam begitu panas dengan kemunculan agama baru ini, sedangkan Kristen adem ayem aja? Padahal Abdullah Hashim ini mengklaim diri sebagai penerus Muhammad dan penerus Yesus. Dia bahkan mengklaim diri sebagai paus yang sah. Oke, yang pertama, Islam mengklaim diri sebagai agama terakhir yang sempurna. Keberadaan agama baru ini berarti klaim Islam sebagai agama terakhir yang sempurna itu otomatis gugur. Seperti yang tadi kita lihat, agama baru ini sudah punya kitab suci baru. Berarti Al-Quran sudah usang dan tidak berguna lagi. Bagaimana dengan Kristen? Kristen sudah mengalami sejarah panjang melihat orang seperti Abdullah Hashim dengan agama barunya. Sudah banyak sekali orang yang mengaku sebagai penerus Yesus. Salah satunya adalah Muhammad. Jadi bagi Kristen, agama baru ini bukan sesuatu yang baru. Kristen tidak merasa terancam dengan adanya agama baru ini. Satu hal menarik yang bisa kita renungkan. Muslim tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dengan alasan Yesus tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan. Mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tetapi sekarang ada Abdullah Hashim yang mengklaim sebagai Al-Mahdi, penerus yang dijanjikan Muhammad. Kenapa Muslim tidak mau percaya juga? Sukanya yang main klaim-klaim sendiri, begitu kan? Ya sudah, kalau maunya yang klaim sendiri begitu, percaya dong sama Abdullah Hashim. Kalau kamu tidak mau percaya, ada dua konsekuensi. Yang pertama, seharusnya kamu juga tidak percaya kepada Muhammad. Semua alasan yang kamu gunakan untuk menolak Abdullah Hashim, jika kamu gunakan kepada Muhammad, jadinya kamu akan menolak Muhammad juga. Karena Muhammad juga klaim sendiri, dia dapat wahyu. Tidak ada yang menjadi saksi Muhammad bertemu dengan Jibril, kan? Semua itu kan cuma pengakuan Muhammad sendiri. Kenapa kamu percaya? Nah, kalau kamu sudah sadar bahwa klaim sendiri itu tidak membuktikan apa-apa, seharusnya kamu berhenti bertanya, di mana Yesus mengklaim diri sebagai Tuhan? Yesus memang tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Orang Kristen memang tahu Yesus adalah Tuhan, bukan karena dia ngaku-ngaku sendiri, tetapi karena banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari orang-orang yang ada sebelum Yesus lahir, ketika Yesus di dunia, setelah Yesus bangkit dari kematian lalu naik ke surga, dan bahkan sampai hari ini. Banyak orang yang memberikan kesaksian berjumpa dengan Yesus. Yesus nggak perlu ngaku-ngaku, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Orang-orang seperti Muhammad dan Abdullah Hashim yang butuh ngaku-ngaku seperti itu. Oke, jelas ya? Sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Jilha Bagen, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video itu?
Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik, Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang kita tulis di saat orang membaca itu suka. Di saat orang membaca tulisan kita, komentar kita, imannya bertumbuh. Imannya bangkit. Dia mendapatkan satu motivasi di saat dia membaca komentar kita. Jangan menulis komentar yang tidak baik. Bisa menyakitkan hati orang, bisa melukai perasaan orang. Tidak boleh. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Nah, saudaraku, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita tidak pernah marah dan risau dan resah. Karena pegangan kita itu Alkitab. Apa yang disampaikan di luar Alkitab, kita tidak pernah terpengaruh, saudaraku. Karena Rasul Paulus sudah mengingatkan kita. Apabila ada orang yang menyampaikan juru selamat yang lain, selain yang kamu dengar, selain yang kamu baca, jangan dengarkan. Sekalipun yang memberitakan itu malaikat dari surga. Orang yang turun dari surga sekalipun memberitakan Injil yang lain, jangan terima. Ya, apalagi seorang anak muda yang kita tidak tahu latar belakangnya tiba-tiba muncul, Bapak Ibu ya. Tentunya kita tidak akan terpengaruh, saudaraku. Ya, kita tidak akan terpengaruh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang apa yang tertulis dalam Alkitab itu tergenapi semuanya. Pada akhir zaman itu muncul penyesat, pada akhir zaman itu muncul para nabi palsu, pada akhir zaman itu muncul pengajar-pengajar palsu. Ini sudah tergenapi, saudaraku. Makanya kita jangan pernah berhela-hela lagi. Kita jangan pernah bermain-main lagi. Jangan banyak canda gurau, Bapak Ibu. Banyak pergunakan waktu. Ya, dan pergunakan waktu sebaik mungkin untuk membaca firman Tuhan. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Sesibuk apapun kita, pergunakan waktu supaya kita ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Baik, saudaraku. Kiranya video ini bisa menguatkan iman kita dan video ini bisa memberikan kepada kita satu motivasi sehingga kita benar-benar berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Muncul yang lain mau bagaimanapun diberitakan, mau bagaimanapun hebatnya pengikutnya, mau bagaimanapun pinternya mereka. Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim Hamashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamashiach Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.